Guys, sumpah sih ini gue super teledor banget. Jadi beberapa waktu yang lalu gue habis ngambil duit di bank, dan karena gue buru-buru, akhirnya gue cuma taruh di lemari sepatu. Setelah gue hitung-hitung, mungkin ini tuh ada kurang lebih 100 jutaan gitu loh. Tapi karena gue bingung mau ngapain, akhirnya gue punya ide. Gue mau bikin surprise di 99 kali ini buat face miss gue glow up. Gue mau naruh duit segepok di salah satu package yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif B. Teman-teman, kita beberapa waktu lalu ya, kita udah melihat ada transaksi dari perusahaan Wirda Mansur ya, karena terkenalnya seperti itu. Oke, jadi ada transaksi di mana perusahaan dia itu semacam ya perusahaan kosmetik gitu ya, perusahaan kosmetik di mana namanya Wake Up Makeup. Itu saya udah pernah bahas bahwasanya dia punya tanggung jawab yang mana seharusnya konsumen itu mendapatkan barang yang sudah dipesan tapi belum. Nah, karena kita udah lama nggak bahas ini, kita lihat update perkembangannya teman-teman ya. Guys, sumpah sih ini gue super teledor banget. Jadi beberapa waktu yang lalu gue habis ngambil duit di bank, dan karena gue buru-buru, akhirnya gue cuma taruh di lemari sepatu. Setelah gue hitung-hitung, mungkin ini tuh ada kurang lebih 100 jutaan gitu loh. Tapi karena gue bingung mau ngapain, akhirnya gue punya ide. Gue mau bikin surprise di 99 kali ini buat face miss gue glow up. Gue mau naruh duit segepok di salah satu package yang ada. Jadi buat teman-teman nanti yang beli di 99 face miss glow up ini, sumpah sih siapa tahu kalian beruntung bisa nemuin ini. Jadi gue ngasih, ada yang isinya 10 juta, ada yang 20 juta. Nanti gue mau kasih voucher belanja Shopee Pay juga. Semoga kalian beruntung ya nemuin duit segepok ini. Kasihan juga teman-teman kalau misalkan teman-teman yang pesan ternyata kayak uangnya cuma dikembalikan, barangnya nggak ada sih, itu masih mending ya. Kalau barangnya nggak ada, uangnya nggak ada, kan kasihan gitu. Ini bukan jumlahnya ya, lagi-lagi bukan jumlahnya, tapi kalau misalkan jumlahnya itu kecil tapi banyak juga jadi banyak. Oke, kita lihat dulu ya, kita akan ya buka tentang Wirda Mansur ini. Ini saya pastikan perusahaan ini terkait dengan Wirda Mansur ya, karena jangan sampai salah masuk link. Oke, kita buka dulu Wirda Mansurnya di IG-nya, karena jualannya di IG sih kebanyakan. Kita lihat di sini Wirda Mansur ya, ini ada centang biru menunjukkan bahwasanya ini Wirda Mansur asli. Di sini ada Wake Up Makeup Cosmetic ya, kita Wake Up Makeup Cosmeticnya kita klik ya teman-teman. Di sini ada logonya Wake Up Makeup ya. Nah, di sini ada beberapa tentang refund ya. Kita lihat dulu tentang yang paling atas, kita lihat ya. Di sini ada keterangan di sini ya. Hai Wumulios, nggak ngerti ini pokoknya bahasanya ya. Pokoknya gitulah. Semua pengajuan refund telah selesai dilakukan. Bagi yang ingin melakukan refund, register form maksimal sampai tanggal 14 Agustus 2022. Setelah lewat tanggal tersebut, form refund ditutup. Bagi yang memilih tidak refund, mengisi form di luar batas waktu, akan dikirim produk Let It Go serum segera. Oke. Jadi kalau misalkan gini, kalau memang itu nggak direfund, atau misalkan itu nggak direfund, kalau udah ngeklaim refund, itu juga sebenarnya konteksnya ada menyalahi aturan. Kalau misalkan dari awal itu ketentuannya dia mau mengirimkan dalam tanda kutip produk serum ya, itu menyalahi aturan, yaitu ya bisa kena undang-undang perlindungan konsumen sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya lebih kepada konsepnya, kalau misalkan posisi perusahaan itu masih ya dalam keadaan bermasalah, mungkin konsumen akan lebih suka dengan hal yang sifatnya itu kekeluargaan gitu ya, ada mediasi dulu. Oke, terlepas dari itu semua, kita akan bacakan ya, apakah memang benar udah direfund semuanya atau belum, atau kalau yang belum direfund nasibnya bagaimana. Kita akan bacakan terlebih dahulu di sini ya. Di sini ada komentar, komentarnya, update terus dong info launch serum yang biar nggak digantung gini. Nah, berarti ini ada masalah ya dengan serumnya. Alhamdulillah duitku udah masuk, terima kasih, masuk ke rekening ya, terima kasih.
ya seharusnya nggak perlu terima kasih sih, emang kewajiban dia kalau misalkan dia mau refund ya. Punya saya belum dikirim-kirim kak. Nah itu duitnya yang belum dikirim atau barangnya yang belum dikirim, nggak jelas di sini ya. Kok di aku belum sih? Oh ini ya dia, kemungkinan refundnya belum ya. PO dari bulan 1 Februari sampai sekarang belum dikirim juga, berarti ini barang kemungkinan. Order dari Januari, Januari nggak bisa direfund karena nggak tahu kode ordernya berapa, nomor yang dipakai buat order di website udah keblokir belum lama ini. Semoga barangnya emang bisa sampai. Nah di sini ada balasan, oh dari Jurotulaini 98, sama kak. Berarti ada yang sama juga, cuma di sini nggak dibales nih sama adminnya ya, seharusnya dibales sih sebenarnya. Pengumuman refund pun saya nggak tahu, WA nya juga nggak dibales gimana kelanjutannya. Oh jadi pengumuman refundnya nggak dijelaskan ya. Di sini pun nggak tertera tuh link tentang refundnya ya. Kalau proses pengirimannya kapan kakak, dikirimnya kapan, duit belum masuk padahal udah refund udah hampir 2 minggu, ini 3 minggu yang lalu ya. DM saya baca dong kak, kapan ya, segera aja dari kemarin. Oh berarti ini yang belum, semoga sampai ya cepet. Duitku belum ditransfer, nggak tahu caranya, saya WA nggak ada balasannya. Oke saya buka yang gambar yang kedua ya. Di sini ada postingan kedua, Min tolong buka DM. Oh berarti ini nggak dibalas-balas ya. Ini yang kedua ya. Di sini ada keterangan sih. Ini dia dye and night cream pertama dari Wumu yang bikin kulit kamu makin cerah dan sehat saat bangun tidur. Udah nggak sabar untuk check out kirim yang ajaib ini. Yuk set alarm di tanggal 1 Agustus di website Wake Up Makeup. Apa ini? Pasti ini kayaknya PST itu ya. Ada diskon di hari pertama ini, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, spill harga Min. Cek DM dong, ready atau PO kayak serum kalau glow up yang nunggu lama. Kalau nomor pesanan serum glow up gimana ngajuin refund kak? Min tolong buka DM, Min cek DM. Wah ini dia bermasalah ya. Di Shopee ready nggak Minwu? DM saya tolong dibales dong Min, saya mau refund PO serumnya. Serumnya kapan dikirim ya? Saya DM belum dibalas juga. Kembalikan uang refund kami. Nunggu beberapa hari lagi ya refund serumnya. Sudah 8 hari loh ini. Kembalikan uang refund kami. Sepil harga kak. Komposisinya apa kak? Belum masuk refundnya. Oke ini postingan diposting oleh ini ya, oleh WK Makeupnya, oleh perusahaannya. Ini jelas postingannya jelas di situ ada ya. Postingan yang kedua ini udah lama sih postingan ini ya, cukup. Sebenarnya postingan ini merupakan postingan yang harusnya menanggapi gitu, tapi nggak ditanggapi. Ini 5 minggu yang lalu. Kalau postingan yang paling atas itu tadi saya cek di sini 3 minggu yang lalu. Jadi update-nya terakhir 3 minggu yang lalu. Nah, ini saran buat saya, buat para konsumen ya, teman-teman konsumen. Jadi konsumen itu punya undang-undang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen itu mempunyai hak dan kewajiban. Yang mana kalau misalkan secara global ya, secara umum itu gambarannya begini. Hak konsumen itu adalah mendapatkan sesuatu yang sesuai yang dijanjikan oleh produsen, oleh penjual gitu ya. Oleh apapun itu, yang jelas itu merupakan bagian dari penjualan produksi barang tersebut gitu. Mau itu dari marketing, mau apa, pokoknya kalau misalkan udah dijual berarti mau itu dari distributor penjualannya, mau itu dari supplier penjualnya, atau dari pedagang eceran. Kalau misalkan barang itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya sebenarnya konsumen ini boleh menggunakan undang-undang ini gitu, merasa kecewa gitu ya.
bisa dijadikan bahwasanya perusahaan ini melakukan prestasi nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Oke, kalau itu bentuknya undang-undang perlindungan konsumen. Bagaimana dengan transaksi-transaksi yang menggunakan transaksi elektronik? Oke, itu bisa juga menjadi undang-undang perlindungan, bisa juga dikenakan undang-undang perlindungan konsumen seperti ini ya. Apalagi kalau misalkan batasannya tidak dipenuhi, misalkan perusahaan itu paling lambat refund tanggal sekian gitu, padahal barangnya itu dari bulan Januari sampai Agustus belum nyampe. Perusahaan ini udah melanggar perlindungan konsumen secara tidak langsung ya, karena harus lihat dulu perjanjiannya, apakah pre-order itu dari WK Makeup itu atau Widya Mansur ini menjanjikan, Widya Mansur kan bagian dari perusahaan ya, kalau menjanjikan misalkan di bulan Maret akan ordernya akan dilaksanakan semua. Kalau menjanjikan seperti itu, berarti Widya Mansur ini atau perusahaan ini kena undang-undang perlindungan konsumen. Dan itu bisa dianggap prestasi ya. Nah, apakah sebatas itu? Enggak juga. Kalau itu bentuknya perusahaan, itu memang secara penipuan itu enggak bisa dijatuhi seperti itu, semacam seperti itu langsung. Tapi kalau misalkan perusahaan itu memang tidak menepati janji kena undang-undang perlindungan konsumen, perusahaan itu juga bisa dikenakan undang-undang IT. Karena apa? Karena menggunakan transaksi elektronik. Sebenarnya menurut ya informasi yang saya dapatkan, saya nggak mau dari mana sumbernya ya, yang jelas informasi yang saya dapatkan dari media, dari manapun, termasuk ya pelajaran yang saya penuhi dulu, yang saya pelajari dulu, bahwasanya undang-undang ITE itu dibuat untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, di mana transaksi elektronik ya misalkan seperti transfer yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya menggunakan transaksi elektronik itu sendiri ya, menggunakan misalkan kayak uang digital, misalkan cryptocurrency, misalkan perjanjian pengembalian barang itu melalui transaksi elektronik. Itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi konsumen dulunya, tapi berkembang pada ya pencemaran bla bla bla, intinya seperti itulah. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman merasa dirugikan, nah teman-teman yang punya andil banyak di sini pasti kan teman-teman konsumen ya, karena yang merasa dirugikan teman-teman konsumen. Sebenarnya kalau misalkan merasa dirugikan ya bisa saja sih melakukan pelaporan undang-undang pelanggaran transaksi elektronik, di mana undang-undang transaksi elektronik itu kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kalau misalkan itu berlakunya dari tahun 2008, otomatis sekarang ini di mana posisi Widya Mansur atau WK Makeup itu berada di naungan hukum Republik Indonesia, berarti harus berarti secara otomatis perusahaan itu bisa dikenakan undang-undang tersebut kalau misalkan melakukan pelanggaran transaksi undang-undang elektronik ya, transaksi undang-undang ITE ini. Nah, perusahaan ini bisa nggak sih dikenakan sanksi? Bisa. Kalau misalkan teman-teman ini melaporkan kepada misalkan teman-teman korban atau misalkan teman-teman konsumen ini melaporkan kepada regulator terkait. Makanya teman-teman kalau merasa dirugikan ya teman-teman bisa melaporkan pada regulator yang terkait agar perusahaan ini merespon dengan cepat. Teman-teman apakah cepat-cepat barangnya dikasih atau uangnya dikembalikan gitu. Seperti itulah kalau misalnya kita mencari solusi. Terima kasih ya teman-teman. Ini cuma saya kasihan pada teman-teman yang memang terkadang konsumen itu dirugikan karena perilaku dari produsen atau perilaku dari penjual ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kadang-kadang produsen ini karena cuma satu konsumen yang merasa dirugikan itu dicuekin. Padahal tidak ada satupun dari konsumen itu yang diperbolehkan untuk dicuekin menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Semuanya harus dipenuhi haknya. Terima kasih ya, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.